Saudara pemirsa, pada kali ini kita akan membahas tentang beberapa ajaran leluhur asli dari Nusantara atau yang kita kenal sebagai penganut kepercayaan. Ulasan ini dihimpun dari berbagai literatur, di antaranya adalah laman historia serta catatan dari yang lainnya. Selamat menyaksikan. Dikisahkan seorang yang disebut sebagai Lima Rato atau Imam Marapu mengadakan ritual untuk melepas Mikael Karab ke Yogyakarta. Pastor yang mendalami dan membela hak-hak penganut Marapu di Sumba, Nusa Tenggara Timur itu membagi pengetahuannya soal Marapu dalam seminar agama-agama Nusantara di acara Borobudur Festival pada November 2017 yang lalu. Mikael mengatakan masyarakat Marapu yang hanya dijumpai di Sumba memang akrab dengan tanda-tanda alam. Ada suku yang akrab dengan hujan, ada pula yang akrab dengan halilintar. Itu karena inti ajaran mereka terpusat pada etika dan lingkungan, hubungan dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan leluhur dan yang maha kuasa. Mereka punya hubungan kekerabatan yang kuat dengan kuasa kosmik. Apa yang terlihat dari masyarakat Marapu merupakan khas dari agama-agama kuno yang ada di Nusantara. Arkeolog Agus Widiatmoko menjelaskan agama yang telah ada sebelum agama dominan yang telah masuk. Mereka memegang 3 prinsip, yakni meyakini hubungan antara manusia dengan yang kuasa, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan tumbuhan, hewan, serta lingkungan. Itulah prinsip dasar agama Nusantara sebelum pengaruh agama dari luar yang datang. Bisa dikatakan bahwa agama asli dari Nusantara ini memiliki konsep yang sama. Agama asli Nusantara ini awalnya dibawa oleh para penutur Austronesia yang bermigrasi sekitar 4.000 tahun yang lalu dari utara, yaitu Pulau Formosa ke Pulau Nusantara. Tradisi kebiasaan keseharian yang umum adalah sama, seperti makan sirih dan lain sebagainya. Ketika agama Hindu dan Buddha masuk, sebagian penganut budaya Austronesia ini masih memelihara keyakinannya. Bahkan hingga kini masih bisa disaksikan seperti di Tanah Toraja dan Dayak, serta yang lainnya. Pulau Nias, kebudayaan asli Nusantara masih ada ketika penjajah datang, termasuk di Toraja. Bahkan di wilayah yang mayoritas beragama Hindu pun, ajaran sebelumnya masih muncul dan membaur. Buktinya, Hindu di Bali dan India yang sangat berbeda. Seperti di Bali ada konsep Trihita Karana, di India tidak ada. Artinya ada asimilasi, kemudian di Kalimantan terdapat Hindu keharingan. Hal ini tentu berbeda dengan yang lain, seperti Hindu yang biasa. Sayangnya para penganut ajaran kuno ini seakan-akan menjadi tamu di negeri sendiri. Mereka mendapat diskriminasi sampai ke tingkat regulasi. Sudarto, yaitu seorang peneliti dari Setara Institute, mengatakan setelah pemilu pertama pada tahun 1955, para penghayat kepercayaan jumlahnya meningkat hingga 350 kelompok. Mereka dikonsolidasi oleh mantan Wakil Perdana Menteri Wongso Negoro. Sebelumnya pada tahun 1991, ia mengadakan Kongres Kebatinan di Solo. Kemudian ia memaknai apa yang dimaksud dengan kepercayaan. Dalam pasal 29 Undang-Undang 1945 adalah ajaran kebatinan. Namun pengertian itu mendapat penentangan. Menurut Sudarto, mereka yang menentang mengartikan maksud kepercayaan dalam pasal 29 adalah sekte-sekte dalam Islam. Begitu juga dalam agama-agama yang lain seperti Kristen, Katolik, dan Hindu. Menguatnya pengaruh kelompok penghayat kepercayaan tersebut membuat gelisah penganut agama mayoritas. Akhirnya pada tahun 1962, Kementerian Agama membuat definisi agama berdasarkan pendapat Menteri Agama Mukti Ali. Agama itu harus punya Tuhan, harus punya kitab suci, harus dogmatis, harus punya nabi. Kepercayaan pun dianggap sempalan, ungkap Sudarto. Efeknya setelah peristiwa gerakan 30 September 1965, para penganut kepercayaan yang tak sesuai dengan definisi agama dianggap tidak memiliki agama. Mereka dianggap komunis, yang artinya PKI.
Pada tahun itu pula lahir Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965. Isinya tentang penodaan agama dan melindungi agama yang diakui oleh pemerintah dari ajaran-ajaran penghayat kepercayaan. Ini adalah awal dari tidak diakuinya agama para penghayat kepercayaan secara regulatif. Penghayat kepercayaan pun memasuki masa kritis pada tahun 1967. Bahkan Konghucu tidak disebut agama karena identik dengan Tiongkok dan komunis. Kemudian ramai-ramai penganut Konghucu pindah agama. Jumlah penganut Katolik dan Kristen meningkat tajam dari 3% menjadi 6 hingga 7%. Orang Konghucu yang tidak memeluk Islam karena perbedaan kultur yang tajam, maka mereka berpindah ke Kristen serta pindah ke agama yang lain. Para penghayat kepercayaan sulit mendapatkan hak sebagai warga negara seperti identitas dalam KTP, akte kelahiran, hak pendidikan, termasuk menjadi pegawai negeri sipil. Akhirnya, banyak yang terpaksa beralih agama hanya agar mendapatkan hak-haknya. Setelah 2,5 tahun mendampingi komunitas Marapu, mereka baru bisa mengakses pendidikan, hak-hak sosial, tabungan di bank, hanya jika menulis kolom agama dengan agama yang diakui oleh negara. Ada kesadaran kalau komunitas ini termarginalkan, terutama dari agama mayor, juga dari komunitas modern. Mereka juga susah mendapatkan hak politik. Lebih ekstrim lagi, penganut keharingan di Kalimantan bahkan sampai menyusun kitab suci pada tahun 1980-an agar dianggap beragama. Pada tahun 1980-an, mereka ramai-ramai datang ke Bali untuk menjadi penganut Hindu keharingan. Sementara itu, masyarakat Parmalim yang menganut agama Malim lebih memilih Kristen. Meskipun demikian, mereka tetap menjaga eksistensi ajaran agama Malim, salah satunya dengan cara memberikan kelas setiap Sabtu dan Minggu. Jumlah penghayat kepercayaan mencapai puncaknya pada tahun 1972 dengan 644 kelompok di Sekretariat Kerjasama Kepercayaan, namun jumlahnya kemudian menurun. Pada tahun 2003, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat tinggal 245 kelompok. 3 tahun kemudian turun menjadi 214 kelompok. Sejak tahun 2016 tinggal 186 kelompok. Kini tercatat 12 juta jiwa yang terdaftar sebagai penganut aliran kepercayaan di bawah naungan Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau MLKI. Michael mencatat hanya tinggal 12% penduduk Sumba yang masih menganut agama Marapu. Mereka didominasi oleh generasi tua. Sisanya adalah menganut agama mayoritas seperti Katolik, Protestan, Islam, dan sedikit Hindu. Sedangkan Marco mencatat penganut keharingan hanya 8% dari total penduduk Kalimantan Tengah, sedangkan jumlah Parmalim sekitar 20.000 jiwa tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Melihat sejarahnya, kata Sudarto, ada 2 masalah mengapa penghayat kepercayaan sulit diterima. Yang pertama, kekhawatiran agama besar jumlah penganutnya berkurang, dan masalah dalam memahami agama dan kepercayaan. Sudarto menduga setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan penghayat kepercayaan bisa masuk ke kolom agama di KTP, akan banyak orang yang kembali kepada kepercayaan awalnya. Jangan-jangan yang 87,15% Islam bisa jadi tinggal 60% saja di Indonesia. Yang kejawen juga mungkin akan menikmati ruang itu. Meski ada yang menganggap sebagai momentum penguatan bagi penghayat kepercayaan, akan tetapi ada pula yang curiga, seperti sebagian penganut keharingan. Hasil keputusan MK ini dicurigai seperti teknik memancing macan turun dari gunung. Kendati demikian, yang menyambut gembira lebih banyak. Mereka pun tak perlu lagi mencantumkan Hindu di dalam agama pada KTP mereka. Tapi ada juga elit keharingan yang sudah terlanjur enak di Hindu dan mereka menolaknya. Michael optimis semua yang diam karena dominasi Katolik dan Kristen akan kembali bangkit bersama agama yang telah terdiskriminasi sebelumnya. Ternyata mereka tetap Marapu. Setelah ini akan banyak orang yang mengaku Marapu. Apa itu sinkretisme? Bagi saya, kita tidak bisa lepas dari akar sejarahnya, ujar Michael.
Demikianlah ulasan mengenai penganut penghayat kepercayaan di Indonesia. Untuk kisah sejarah berikutnya, Anda dapat menikmatinya di channel Kayong TV. Terima kasih, sampai jumpa dan salam budaya.